Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Bapak Darsono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Lidah Wetan 2. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah ketika mereka mengambil keputusan yang bernuansa dilema etika di sekolahnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dwi, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini Ya, sengaja Bapak Dwi saya hubungi ya untuk untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 3.1, yaitu cara mengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya terkait dengan kasus-kasus yang ada di Bapak terkait dilema, yaitu kasus di mana kasus tersebut memiliki kebenaran yang sama, memang sulit diputuskan dan Dwi segera untuk memutuskannya. Baik Bapak Dwi, yang pertama yang saya tanyakan di sini adalah selama ini bagaimana Bapak Dwi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Caranya bagaimana Pak Dwi? Begini Pak Dar, di sekolah saya kali satu kan ada koordinator. Jadi kalau ada kasus atau masalah ditangani koordinator dulu, koordinator angkat tangan baru ke saya. Jadi ya mungkin selama ini ya nggak ada kasus yang nggak usah ditangani koordinator, jadi saya santai ya gitu. Jadi nggak ada kasus yang buat yang nggak usah ditangani koordinator. Rata-rata ditangani koordinator kurikulum atau kesiswaan itu beres semua. Jadi saya kasus berat nggak ada. Ya cuma satu ini ada di tempat saya itu ada anak kelas 2 pindahan ke Kalisari kelas 3. Di sekolah lama dia tuh nggak naik. Intinya dia tuh nggak bisa baca. Jadi nggak naik. Terus di sini minta naik. Saya kan ya kasihan dong. Akhirnya ya tak naikkan ya sudah Bu. Tapi nanti kalau tahun depan nggak nututi ya kan naik sempat loh ya saya bilang gitu. Ternyata itu jadi masalah Pak. Ternyata itu jadi apa ya? Jadi masalah sampai pengawas turun sampai tidak karu-karuan ya. Tapi akhirnya bisa diatasi itu. Ya tetap nggak naik Pak. Ya apa bener? Anak itu nggak bisa membaca. Terus attitude masih itu bolosan. Terus dengan guru sepatutnya tidak ada. Orang tua sudah saya ngomong sudah saya ajak bicara, sudah bincang. Tetap orang tuanya itu satu perceraian. Jadi anaknya itu sering ke bapaknya, kalau kau ke ibunya, ya itu anaknya akhirnya nggak pernah belajar. Jadi membaca huruf nggak bisa, ini R, ini A, B, C nggak bisa sampai ya apa kas telurek gitu, masuk papat ini. Akhirnya akhirnya orang tuanya itu apa ya Pak saya salah Pak maaf. Nanti saya bimbing Pak selama ini, akhirnya gitu. Tapi yang lain-lain ini saya nggak pernah, saya nggak pernah nemu kasus etika yo. Cuman ini kemarin itu, Baik, Pak Dar. Jadi intinya caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang sekiranya adalah berpotensi terkait dengan dilema etika seperti Pak ceritakan tadi, itu memang harus ada laporan dulu dari koordinator kelas, koordinator sekolah. Nah, kalau memang dari koordinator tersebut tidak bisa mengatasi, baru Bapak saya tanya Jadi terus bagaimana Bapak di dalam menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ya seperti Bapak tadi yang bilang tadi, cerita tadi, itu caranya bagaimana mengambil keputusannya itu, langkah-langkahnya itu bagaimana Pak Dwi?
Oke, oke. Pertama itu saya panggil gurunya dulu, guru yang menangani anak itu, guru kelas. Ya. Kemudian bagaimana omongannya guru kelas, terus guru bidang studi, guru bahasa Inggris, guru agama, guru lainnya. Kemudian saya sudah tahu ceritanya, terus kemudian saya panggil orang tua wali murid. Ya. Orang tua murid saya bilang, bagaimana begini-gini anaknya bu. Terus kalau wali muridnya ngeyel, baru saya. Kalau wali muridnya nggak ngeyel, ya pak saya nyala, ya terima, ya nggak masalah. Seperti itu pak. Jadi cuma itu koordinasi lah, koordinasi. Dengan kadang-kadang juga komite, tapi jarang sekali komite saya bawa itu. Ya ketua apa itu wali murid, wali kelas, wali murid, guru bidang studi gitu pak. Mesti saya seperti itu. Oh jadi intinya diselesaikan dengan baik-baik antara sekolah dengan juga wali murid. Nggih, siap. Ya. Nggih, koordinasi nggih, Pak. Selanjutnya Pak Dwi, tantangan apa ya saat mengambil keputusan semacam itu ya yang mengandung dilema, tantangannya apa? Mungkin tantangannya untuk mengambil keputusan sehingga bisa mengambil keputusan dengan bijak seperti itu Pak Dwi. Begini, kan gini Pak, tidak semua wali murid itu terima kalau anaknya enggak bisa membaca, enggak bisa apa itu kadang-kadang wali murid enggak bisa terima. Ya itu kadang-kadang itu tantangannya seperti itu. Bagaimana kita mencari apa ya selahnya itu apa ya bahasa ya. Pokoknya nah seperti ini loh Bu, tergantung ada yang ngomong apa, saya taruh di bawahnya omongan itu Pak. Saya lihat ngomong seperti saya ambil bawahnya. Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau seperti ini? Saya seperti itu. Jadi saya tidak pernah aku tuh ngeras yang plek nggak pernah, saya nggak pernah seperti itu Pak. Nggak pernah orang ngomongnya tak tantang seperti itu. Kamu tuh seperti nggak bisa. Jadi saya tuh kalau wali murid ngomong seperti ini, saya ngambil bawahnya. Gimana Bu kalau seperti ini? Dicoba dulu lah. Sebulan 2 bulan saya seperti itu Pak. Jadi nggak pernah saya tuh ngoyo-ngoyoan, nggak pernah Pak. Nggak pernah seperti itu. Jadi intinya mengalir saja ya ini ya. Iya mengalir saja ya. Intinya ada komunikasi yang baik. Sekolah dalam hal ini menanganinya itu juga dengan bahasa yang baik ya. Ya benar Pak, benar. Ya tidak ada kata-kata yang sekiranya oleh panjenengan selaku kepala sekolah ini negatif lah terhadap orang tua. Nggih Pak, Jadi selanjutnya apakah di dalam mengambil keputusan tersebut ada jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan kasus macam itu? Kalau di sini tuh biasanya setiap hari Kamis dan Jumat tuh ada Pak. Konsultasi anak yang punya masalah. Masalah dengan orang tuanya, masalah nggak bisa membaca itu ada Pak. Jadwal konsultasi di perpus, kalau saya pakai seperti itu. Dipakai untuk anak-anak yang nggak cocok dengan orang tua, dengan pacar nggak ada. Kayak dengan orang tua itu kadang-kadang anak-anak yang mulai kelas 6 tuh mulai ngelawan dengan orang tua. Betul Pak. Oke. Jadi itu kadang-kadang dikonsultasikan dengan saya punya guru itu olahraga tapi yo pinter ngomong Pak dengan anak. Yaitu diberikan motivasi apa-apa arahan-arahan. Yo kadang-kadang saya juga bantu. Apa sih Nduk, apa sih Mas gitu. Ya hari Kamis dan Jumat biasanya Pak. Oke, jadi dibuka konsultasi khusus yo siang pulang sekolah yo habis sholat duhur itu sampai jam 1 kadang-kadang. Jadi itu Pak. Setiap ada permasalahan tentu setidaknya sekolah meluangkan waktu ada di jadwal itu nggih. Nggih. Selain jadwal Kamis Sabtu yo, kalau ada permasalahan Pak, nggih. Jelas itu. Nggih langsung, nggih. Oke. Baik Pak Dwi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan. Itu faktor apa yang sekiranya bisa membantu mempermudah mengambil keputusan selama ini Pak Dwi? Yo yang mempermudah dulu ya. Yang mempersulit enggak ada lah. Yang mempersulit itu duit Pak nih. Paling murid sih kan mesti cari duit wong gitu. Ya mesti cari duit. Wong sing ruwet dengan anaknya ya seperti itu. Yang mempermudah ya kita punya tim Pak. Tim itu enak Pak. Koordinator sekolah itu enak semua Pak. Kerjasama, saling konsultasi, saling ngomong-ngomong. Itu saya juga sering kalau nganggur tuh ayo ngobrol sih dulu ngomong-ngomong. Ya kira-kira Pak Kadis lah, kira-kira Pak Yusuf Pak. Sebelum masuk ayo ngobrol sih ngomong-ngomong gitu Pak. Ya itu Pak Yusuf itu saya ngajari Pak. Gitu. Ya itu koordinasi terus menerus apa. Apapun permasalahan ayo dibahas. Jadi nggak sampai permasalahan itu mencuat loh Pak. Jadi orang permasalahan ayo dibahas bareng-bareng seperti itu Pak. Jadi faktornya jadi yang paling utama ini koordinasi ya. Ya koordinasi nggih. Sebelum masuk nggih. Utamanya antar koordinator sekolah yang
Iya, dari koordinasi sekolah. Ya, tunjuk. Oke. Baik, Bapak Dwi, ini yang terakhir mungkin ini. Oke, Pak, siap. Kira-kira pembelajaran apa ya yang Bapak Dwi dapatkan dari pengalaman Bapak Dwi selama ini di dalam mengambil sebuah keputusan yang berdilema ya di sekolah Bapak Dwi. Kira-kira pembelajaran yang Bapak Dwi dapatkan itu apa dari pengalaman Bapak Dwi? Oke. Ya pembelajaran kita harus lebih sabar, intinya kudu lebih sabar, lebih sering konsultasi, lebih sering koordinasi gitu Pak. Terus ya siapa meneng udah ada Pak, terus penting koordinasi dan konsultasi terus dengan wali murid, dengan guru, dengan komite Pak. Sekarang komite saya kebetulan teman saya SMA, jadi lebih enak. Tambah bocoran dari wali murid curhat-curhat itu saya kasih tahu. Bro, ono ini bro, oh iya ini gitu. Wis kamu hubungi aku kon ini wongi kapan ngono. Komite sekarang lebih anu bro, wis gak ngerti. Komite sekarang itu teman saya sekolah SMA, jadi enak. Kalau ada wali murid yang mencuat itu ada Bapak Dwi. Kalau ada permasalahan dengan guru, terus ada saya, satu pintu saya terbuka Pak untuk wali murid curhat masalah guru. Yang penting masalah pengajaran loh ya, itu masalah pribadi loh ya. Itu masalah guru gendaan loh gak ngurusi Pak saya Pak. Tapi kalau guru kayak nilai, kayak PR gak kayak nilai lah gitu-gitu Pak. Saya itu UTS, PTS gak kayak nilai lah itu saya maju gak apa-apa. Kalau masalah itu gak sampai itu banyak gak ngurusi tuh Pak. Oleh saya itu pintu saya terbuka untuk wali murid itu loh Pak. Jadi kita harus lebih sabar, sering koordinasi semuanya koordinasi dengan siapapun. Itu semua ae wis. Nggih Pak itu Pak. Nggih, siap. Pembelajarannya di sini mungkin yang bisa saya dapatkan juga dari wawancara ini utamanya menyelesaikan masalah adalah ya pertama sabar, yang kedua koordinasi yang iya koordinasi benar terus ya antar sekolah ya antar guru, koordinator dan juga nggih siap. Nggih Pak. Saya kira cukup Pak Dwi ya. Nggih, matur nuwun, siap. Tidaknya bisa menimba pengetahuan dari Bapak Dwi terkait dengan cara keputusan yang berdilema etika seperti contohnya tadi dengan wali murid, dan intinya di sini adalah Bapak Dwi selalu berkoordinasi dengan wali murid dan juga semua guru di dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di sekolah. Itu Pak Dwi. Nggih Pak. Nggih Pak. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatan yang diberikan pada saya bisa wawancari Pak Dwi, Kepala Sekolah SDN Kalisari, Kalisari Surabaya. Maaf ini dengan Zoom ya, dengan siap Pak. Saya kira insya Allah mungkin suatu saat saya akan kunjung sana. Boleh Pak Dwi? Oke, pintu selalu terbuka Pak Dan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini panjenengan telah bersedia meluangkan waktu buat saya untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan modul saya, yaitu modul 3.1, yaitu berkaitan dengan cara mengambil keputusan, sama keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika, sebuah kasus yang sama-sama besar, tetapi kasus semacam ini harus diputuskan secara tegas oleh kepala sekolah. Baik, Bapak Guru, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak selama ini ya identifikasi kasus-kasus yang berdilema etika di sekolah Bapak? Bagaimana mengidentifikasinya Bapak? Terima kasih. Cara menghadapi dilema etika ya. Itu adalah satu permasalahan yang sangat kompleks dan rumit. Jadi yang kita utamakan yaitu mengedepankan cara berpikir kritis, realistis untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasinya itu. Hal itu saya lakukan dengan melakukan diantaranya yaitu ya melakukannya diantaranya satu,
mengadakan analisis resiko. Ya, yang pertama melakukan analisis resiko. Yang kedua, belajar dari pengalaman dan latihan ataupun bintek yang pernah saya ikuti. Itu dipakai sebagai acuan. Yang ketiga, mendasarkan keputusan itu yang diambil nanti itu didasarkan kepada ketentuan atau hukum yang berlaku. Oke, baik Bapak. Yang keempat, dengan mengedepankan rasa percaya diri dan insting, kata hati nurani yang terbaik itu apa? Itu diantaranya yang keempat. Yang kelima, yaitu mendapatkan informasi secara langsung dari yang bersangkutan. Itu harus itu. Jadi tidak dari orang lain. Masalah itu dicari apa ininya dari sumbernya langsung. Jadi tahu duduk permasalahannya. Itu yang kelima. Saya kira itu solusi dari saya. Pak Khairul, terima saya kasih. lakukan. Jawabannya intinya di sini adalah Bapak Khairul di dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika tadi ada 5. Yang terakhir yang saya tangkap di sini adalah Bapak Khairul selalu di dalam kasus ini adalah langsung ke permasalahannya, tidak hanya begitu saja, tetapi Bapak Khairul menyelesaikannya itu langsung ke permasalahan yang dihadapinya. Itu Pak Khairul ya? Iya, siap. Baik, Bapak Khairul, selanjutnya adalah bagaimana Bapak Khairul dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tersebut, di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Apa langkah-langkah Bapak Khairul ya untuk bisa memutuskan yang terbaik dari keputusan berdilema yang sama-sama benar tersebut? Satu dilema etika yang sama baiknya. Ya. Sama baiknya ini agak repot memutuskan pasti. Perlu pemikiran yang lebih yang lebih baik, yang lebih bijaksana. Oleh karena itu kita dalam mengambil satu keputusan itu tidak bisa langsung. Kalau itu kita tidak bisa langsung, ya. Kita perlu berpikir jernih, hati-hati, ya. Jadi yang jelas kita mencari rujukan-rujukan yang tepat supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu bisa tepat pada sasaran dan tidak merugikan salah satu pihak kalau bisa. Yaitu diantaranya kita diskusi konsultasi dengan rekan sejawat, rekan senior. Bahkan bila permasalahannya sangat berat juga bisa kita konsultasikan kepada senior atau atasan kita. Dalam hal ini kalau Pak sekolah ya bisa ke pengawas. Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Ya, langkah-langkahnya memang luar biasa. Intinya adalah saling berkoordinasi dengan warga sekolah ataupun dengan pengawas yang Bapak Khairul pengawas di situ ya. Oke. Selanjutnya Bapak Khairul bagaimana ya? Apakah ada tantangan ya terkait dengan mengambil keputusan yang berdilema itu? Tantangannya apa Pak Khairul? Tantangan dalam mengambil keputusan. Iya. Yang itu tantangannya pasti yang jelas setiap keputusan itu ada ada sisi positif, sisi negatif pasti dari yang bersangkutan. Jadi yang tantangannya pasti seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam memutuskan itu tadi kita perlu analisis masalahnya tadi kita ini. Jadi jangan sampai ya resiko ketidaksenangan atau masalah yang ini kepada yang kita beri keputusan tadi itu biar lebih sedikit gitu. Yang tidak ini.
Nggih. Jadi tantangannya di sini ya kita harus hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Hati-hati. Oke, baik. Karena pasti ada dampak positif dan negatif dari apa yang kita putuskan tadi. Tapi tetap, Jadi kita kurangi resiko negatifnya kalau bisa. oke, baik. Ya, cari resiko yang paling kecil untuk negatifnya. Dan menguntungkan, kalau bisa menguntungkan dari kedua belah pihak yang ini ada dua keputusan tadi sama-sama diuntungkan. Baik. Itu. Terima kasih itu. Kalau bisa. Baik, Pak Khairul, selanjutnya Pak Khairul, pertanyaan yang berikutnya adalah terkait dengan apakah di dalam mengambil keputusan tersebut Bapak Khairul menjadwalkan mungkin harinya atau apa di dalam menyelesaikan tempat tersebut, ya, di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah ada jadwal atau bagaimana Bapak Khairul? Nah, yang jelas kalau suatu keputusan itu sangat urgent, sangat penting, dan ini dalam keberlangsungan satu organisasi, maka kita tidak bisa langsung memutuskan dulu. Ya, kita jadwal dulu, kita beri masa untuk kita mengadakan analisis dari masalah tadi. Jadi kita minta waktu dulu. Kemudian kita cari sumber bahan untuk ininya tadi, kita diskusikan dengan beberapa rekan tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita tetap minta waktu dulu sebelum mengambil keputusan itu supaya kita bisa konsultasi, berpikir jernih, kemudian mencari solusi yang terbaik dalam mengambil keputusan itu. Baik. Intinya adalah butuh waktu. Ya. Butuh waktu, tidak bisa langsung. Di dalam mengambil keputusan itu supaya hasilnya bagus. Ya. Baik, ya. Khairul, selanjutnya adalah selama ini coba faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak Khairul di dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor apa yang mempermudah dalam mengambil keputusan di sekolah terkait dengan kasus yang berdilema tersebut? Yang membuat lebih mempermudah dari mengambil keputusan itu adalah kita dasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah ada dari baik yang sudah saya alami maupun dari beberapa rekan yang sudah saya ajak konsultasi atau sebagai rujukan. Jadi itu yang membuat mudah itu tadi di sana dalam mengambil keputusan. Jadi berangkat dari pengalaman dan referensi dari beberapa rekan yang kita ajak koordinasi tadi. Itu yang mempermudah. Faktornya adalah di sini kalau saya boleh simpulkan adalah koordinasi dengan rekan-rekan atau mungkin kalau di sekolah di sini adalah koordinator sekolah yang ada, gitu. Ya, koordinasi dengan beberapa pihak, itu tadi rekan sejawat, rekan senior, bahkan juga pengawas, juga mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Baik, gitu. Baik, yang terakhir Bapak Khairul, ini pertanyaannya, coba dari kasus-kasus tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak Khairul petik dari pengalaman mengambil keputusan yang berdilema tersebut? Jadi mungkin pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut Bapak Khairul selama ini Bapak Khairul menjadi kepala sekolah di sana? Pembelajaran yang dapat kita petik dari dilema yang ada, yaitu satu, kita belajar yang jelas itu jangan melupakan tadi itu pengalaman atau sejarah yang sudah pernah terjadi. Jadi setiap dilema-dilema itu kemungkinan sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Jadi kita berangkat dari sejarah, pengalaman, referensi-referensi yang ada. Itu yang dapat kita petik. Jadi kemudian kita berusaha, kalau zaman dulu, mungkin keputusan saya dengan ini timbul masalah seperti ini, efeknya seperti ini. Nah, ini supaya tidak terulang lagi. Gitu ya. Jadi di istilahnya kita belajar dari sejarah, pengalaman yang sudah ada, yang mungkin keputusan yang dulu sudah pernah dibuat, resikonya seperti ini, kalau melakukan keputusan yang satunya lagi resikonya seperti ini, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik
yang untuk semua pihak, gitu, menguntungkan semua pihak. Oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan, intinya terus berevaluasi ya. Dari pengalaman yang sudah ada, jika ada mungkin permasalahan yang sama, ya kita cari mungkin sama juga dengan penyelesaiannya tahun-tahun yang lalu atau waktu-waktu yang lalu, tetap kita evaluasi disesuaikan dengan saat sekarang. Gitu Pak Khairul ya. Baik, terima kasih Pak Khairul telah meluangkan waktunya kepada saya. Saya kira sekitar 6-7 pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terima kasih atas waktunya ya. Sedikit banyak saya mengetahui bagaimana Bapak Khairul di dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah jenengan. Terima kasih waktunya Bapak Khairul ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh